Umi Rita. Beliau adalah seorang mentor pendidikan akil balik untuk pemuda berbasis keluarga dan komunitas, owner dari Dapur Nekla, orang tua homeschooler yang lahir di Bogor pada tanggal 18 November 1972. Istri dari Bapak Nasir Muhammad MPD dan memiliki 6 orang putri yang berusia 23, 20, 19, 16, 13, dan 11 tahun. Masya Allah ya, pengalamannya pasti tentu sudah sekali. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah diploma perbankan, memiliki bidang minat pendidikan, keorganisasian, kepemudaan, kerelawanan, bidang usaha Dapur Nekla. Pengalaman organisasi dan komunitas Umi Rita ini juga cukup banyak yang seperti BKP PRMI, yaitu Badan Komunitas Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Beliau juga inisiator Ikatan Pemuda Sukasari pada tahun 2000, bidang program dan ilmu di Hebat Community, pembina Akil Balik Community, mentor pendidikan Akil Balik untuk pemuda berbasis keluarga dan komunitas, Fasil Hebat Community sampai tahun 2022. Sedangkan pengalaman di lembaga pendidikan, beliau pernah menjadi pendiri TPA Al-Munawarah, Banjarsari Ciamis, pendiri TKIT As-Salam Banjarsari Ciamis, guru bidang pelajaran umum di pesantren Persis 100 Banjarsari Ciamis, guru Madrasah Aliyah Al-Huda Pamarican Ciamis, Kepala Sekolah RA Baitur Rahman Cikadongdong Banjar, guru Madrasah Aliyah di Pesantren Modern Darul Huda Banjar, guru SMPIT Al-Fawas Pesantren Modern Arul Huda Banjar, dan fasilitator homeschooler Rumah Nekla hingga sekarang. Masya Allah ya, ini waktu yang tepat untuk kita belajar bersama, duduk bersama dengan Umi Rita untuk belajar tentang akil balik. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Suaranya masih di mute, Umi. Iya, oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah, Gimana kabarnya? baik-baik, luar biasa. Alhamdulillah saya ketemu Bu Ria sekarang nih. Aduh, rasanya deketan nih. Baru pertama kali ya, langsung sua begini nih. Biasanya online. Sepertinya Onlinenya, putus-putus ya, Umi ya. oke. Mm-mm. Oke, Alhamdulillah. Ini jelas ya suara saya ya? Jelas, Bun? Masih cek sound dulu nih. Jelas suaranya? Ya, oke jelas, Umi. Ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kabar saya baik. Alhamdulillah. Ini lagi hektik sebenarnya karena ada pesanan yang besok pagi-pagi banget gitu ya. Terus tadi juga jadi aku aduh agak-agak ini nih agak-agak harus mengkondisikan. Kalau dalam bahasa saya harus mindful dulu dari yang tadi ngurusin catering sekarang kelas di online ini. Jadi harus apa namanya? Harus mengkondisikan segala hal dalam apa namanya fisik pikiran saya untuk masuk ke sesi ini. Setelah seharian seksi di dapur. Oke, monggo lanjut Mbak Ria gimana nih? Saya harus gimana? Ini Ibu Pembaharu masih ininya IP ya? Ya, iya, Nah, bedanya ini apa Ibu ya? Mbak, ini program inovasi dari Ibu Profesional, Umi. Oh, iya. Ya, Hmm. lahirnya dari perkuliahan Institut Ibu Profesional. Hmm. Ya, oke. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah Umi sudah sehat ya. Kemarin katanya sempat Rob, ya. Eh, jadi ingat tahun apa ya? Tahun tahun iya, waktu COVID baik. itu Juli ya. Juli juga lagi masa puncak pandemi. Di sini kemarin juga puncak flu yang lumayan masif dan saya kebagian. Alhamdulillah. Kok Allah di apa ya? Sama Allah di aku. Jadi sempat biasanya saya nggak berobat ya.
Maksudnya saya yakin imunitas saya masih bisa untuk melawan itu gitu. Tapi kemarin karena saya ada PR nih, harus fit nanti pas ketemu ibu-ibu solehah cantik nih di Ibu Pembaharu, saya ke dokter tuh. Biasanya saya enggak, ya udah. Biasanya saya berkebun, kena sinar matahari, keringetan, biasanya bagus lagi, fit lagi gitu. Tapi kemarin saya berupaya untuk apa namanya prepare di hari H, jadi 3 hari sebelum hari H saya udah harus sembuh gitu ya. Alhamdulillah. Oke, Ya gitu. Allah. Baik, terima kasih ya Umi untuk waktunya, kesediaannya Sama-sama, untuk hadir sama-sama. malam Hmm. ini, untuk kami belajar banyak dari Umi malam ini. Baik, tanpa berlama-lama kita semua mungkin udah nggak sabar nih ya ingin mendengarkan penjelasan dari Umi dan juga mungkin teman-teman nanti akan bertanya ya Umi ya, izin ya kami ingin bertanya. Eh, nah, untuk slide-nya apakah Umi mau share sendiri atau kami bantu? Dibantu aja ya, Mbak. Karena Oke, saya sebenarnya baik. agak-agak nggak biasa multitasking kalau lagi begini. Mohon dibantu. Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Oke, Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Ria dan tim dari Ibu Pembaharu yang kali ini eventnya diselenggarakan oleh Kalimantan ya, betul Mbak? Apa sebenarnya dari pusat programnya ini? Dari pusat Oh, Umi, jadi kami gabungan dari tim-tim yang ada di Ibu Pembaharu. Ini kami ada 8 tim, itu di oh, pendidikan bermutu. Ada hmm, enam webinar dan ini adalah seri yang kedua bersama Umi. Alhamdulillah. Oh, terima kasih banyak ya untuk teman-teman dari Ibu Pembaharu dari IP. Saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing, untuk berbagi cerita sebenarnya. Ya, kita kan tipe-tipe ibu-ibu ya. Sebenarnya kita bagi-bagi cerita aja sih. Di sini ada beberapa nama yang saya kenal di beberapa kelas saya. Nih, pelanggan kelas saya nih, Bu Melati, yo paling depan nih. Itu makanya ini kalau lihat Bu Melati saya jadi ke konsep diri, ke literasi finansial. Wah, jadi loading gitu ya. Apa namanya? Karena beberapa kelas saya selenggarakan, salah satunya dan beberapa di antara teman-teman yang sekarang insya Allah hadir dan sudah itu kelas yang biasa diikuti oleh ibu-ibu yang semangat ini. Jadi ketika saya ketemu dengan beberapa wajah di sini, saya harus mindful nih. Oke, kita sedang bahas sekarang tentang akil balik, bukan konsep diri atau literasi finansial. Oke, ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, sharing kita hari ini tentang materi yang sebenarnya sangat familiar ya. Kalau bahasanya tuh akil balik, lalu apa namanya, kita bahas juga tentang fitrah gitu ya, karena itu satu ikatan di mana nggak bisa dipisahkan karena akil balik itu melekat secara fitrah, mau non muslim mau muslim sama gitu, karena ini berkaitan dengan fitrah kemanusiaan kita gitu, akil balik gitu. Cuma bedanya konsep dalam Islam itu akil balik itu bukan sekedar sesuatu yang terjadi sebagaimana faktor alami gitu. Tetapi ada dikondisikan di mana memang Allah menuntun kita di balik sebuah sebuah pertumbuhan dan perkembangan itu mesti ada hal-hal lain juga yang secara impact-nya itu akan berimbas kepada dirinya dan kepada lingkungannya, dan itu harus dibingkai sehingga akil balik ini menjadi sebuah uh, fitrah yang sangat indah, yang sangat kuat, yang sangat mulia gitu. Untuk itulah mungkin kita hari ini kita sharingnya itu karena akil balik itu cuma ada dalam bahasa Islam. Kalau di luar itu bahasanya biasanya pakainya puberty ya.
pubertas, puberti gitu. Tetapi tentu saja berbeda sekali value-nya ketika kita ngobrol pubertas, puberti, terus yang ada di kepala dan hati kita itu tentang akil balik. Di sana satu paket dengan value Islam gitu. Itu juga yang harus hari ini, yang malam ini ibu-ibu harus kondisikan mindful secara berkesadaran bahwa yang akan kita bahas ini adalah bahasan yang sebenarnya kalau dibicara tentang ajaran Islam ini star ketika manusia di apa namanya dihitung sebagai orang dewasa, ini startnya akil balik ini. Untuk itu karena pembahasannya cukup kompleks sebenarnya dan sangat bernilai tinggi, maka doa dari hari ini begini, malam ini, Teteh, maaf dong, tolong air minum. Harus benar-benar diniatkan, doa dan diniatkan untuk memberikan sebuah asupan kepada kita, asupan yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah. Sehingga apapun ikhtiar kita malam ini itu hanya bagian dari, hanya dalam tanda kutip ya, menjalankan ketentuan Allah, ketetapan Allah bahwa Waalaikumsalam. Teh, ada itu kayaknya ada delivery order. Maaf. Maaf ya Bun, ini ada hektik karena malam ini juga ada beberapa barang yang belum sempat belanja, ketinggalan, jadi ya ditransfer aja ya Ayah, atau besok ya. Maaf. Kita mulai lagi, Bunda. Untuk bicara tentang akil balik, kita harus sadari ini sebagai bagian dari ibadah. Itu saja. Jadi kalau bicara tentang akil balik itu, saya mau bersejarah dulu sebentar. Saya itu 17 tahun mengajar di SMA. Terhitung walaupun saya mendirikan TK, mendirikan TPA, mengajar menjadi kepala sekolah, awal saya ngajar itu levelnya level SMA sebenarnya. Yang profesionalnya itu di SMA, dimulai dari sebuah pesantren gitu. Tapi di sela itu, karena kan dulu itu kalau ngajar itu nggak mesti harus tiap hari ya. Kalau zaman saya itu ngajar itu nggak, apalagi swasta gitu ya, sekolah swasta. Ya, jadi datangnya itu pas jam saya ngajar. Karena jam saya ngajar itu seminggu 5 atau 4 kali. Jadi 2 harinya itu saya gunakan untuk kegiatan lain. Di antaranya ya untuk passion saya itu. Di antaranya menginisiasi segala hal yang berkaitan dengan pendidikan dan keorganisasian gitu. Dan berawal dari organisasi kepemudaan dulu. Jadi bikin ini bikin itu tuh karena saya punya background background organisasi itu mesti ada ruang amalnya gitu loh. Ruang amalnya itu saya pilih ya di bidang pendidikan gitu. Jadi dua-duanya passion, sehingga ketika saya mendirikan itu saya juga punya profesi yang nggak dirubah gitu, karena passion juga. Jadi kalau saya ditanya tentang apa sih passion saya nggak tahu. Jangan bahas dulu talent deh ya. Passion saya adalah pendidikan, lalu keorganisasian dan kepemudaan gitu. Saya bilang dari awal ini karena nanti akan mengacu ke sana arahnya. Jadi kalau kita ngomongin akil balik anak-anak kita, sebenarnya kita berkaca aja pada diri kita, Bun ya. Jangan jauh-jauh gitu. Apa sih yang waktu kita muda, semua juga lagi masih muda ya. Waktu usia balik itu gitu, kita tuh ngapain sih dulu gitu. Lalu berproses gitu ya. Nah, proses inilah sebenarnya yang proses akil balik ini panjang sebenarnya. Cuma diawalinya yaitu gitu. Ditandai dengan pubertas gitu. Tetapi prosesnya itu panjang mungkin sampai akhir hayat gitu. Mengakilkannya gitu. Oke, kita mulai dari ini Bun Ria, dari slide pertama ya. Bismillah. Di slide pertama ini kita bahas landasan dan tujuan dulu ya. Karena
kita mau ngapain nih sebenarnya obrolan ini ya. Dan landasannya apa yang kita obrolkan ini nih. Pertama, dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Sebenarnya ngomongin akil balik itu dari apa dulu sih gitu. Ya dari fitrah yang paling asasi dari kita sebagai makhluk yang berimannya pada Allah. Double L ya harusnya ya. Maaf nih tidak sempat diedit. Karena di luar Islam nggak ada akil balik. Saya balikkan kembali bahwa di luar Islam yang adanya pubertas, puberti, dewasa gitu, adult gitu. Ada adult. Maka apakah sama dengan akil balik? Jelas berbeda. Akil balik ini kaitannya dengan langit. Gitu. Dengan Allah. Kita tuh makhluk bumi dan makhluk langit gitu. Yang melangitkannya apa? Ya pemahaman tentang akil balik ini gitu. Jadi kalau ngobrol tentang akil balik itu luar biasa sekali. Tidak bisa sepadan dengan kata adult atau dengan kata puberti gitu. Atau dengan kata apa ya, kedewasaan tuh bahasa Inggris yang berserakan di istilah-istilah psikologi gitu ya. Nggak bisa. Akil balik ya akil balik, cuma ada di Islam. Diawali dari apa? Fitrah manusia itu beriman pada Allah. Dari situ dulu basicnya. Ketika kita diminta persaksian di alam ruh, di kandungan. Kemarin saya bahas ini nih sama anak-anak fasilitator saya. Fasilitator saya, anak-anak HS saya ya, para menti saya, bahwa kita itu mulainya dari apa sih kalau bicara tentang akil balik gitu. Kebetulan kalau saya untuk anak-anak HS saya pakai kurikulumnya kurikulum akil balik gitu ya. Dan kebetulan kalau anak saya perempuan semua, maka anak-anak yang saya ampu untuk homeschooling itu hanya menerima anak-anak laki-laki. Di sini yang basicnya itu ya kita memahami dulu bahwa ngobrolin akil balik itu landasannya jelas karena kita makhluk yang ketika dalam kandungan pun sudah beriman pada Allah. Aslinya karena itu. Asalnya karena itu. Maka kita ngomongin akil balik sekarang ini merupakan sebuah penguatan dari fitrah kita sebagai hamba Allah yang sudah bersaksi di dalam alam rahim. Nanti boleh ya ibu-ibu, bukan boleh, harus wajib ditadaburi aja kembali ke apa namanya ke Al-Quran, lihat-lihat sambil kalau ada tafsirnya, apapun yang ada koleksi di rumah dibuka tafsirnya. Itu basicnya. Yang kedua, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54, manusia itu terdiri dari 3 fase sebenarnya. 3 fase, di mana fase pertama itu fase lemah. Dimulai dari kandungan itu fase lemah sampai kanak-kanak itu kondisi kita dalam fase lemah. Lalu ada fase kedua disebut fase kuat. Lalu fase ketiga fase lemah dan beruban. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan fase lemah itu usianya dari berapa sampai berapa, fase kuat itu dari berapa sampai berapa, fase lemah dan beruban itu berapa usia. Tetapi dalam beberapa literasi itu dinyatakan bahwa fase lemah itu dimulai dari kandungan sampai masa kanak-kanak. Lalu fase kuat itu dimulai, nah ini ada yang menyatakan bahwa fase kuat itu dimulai ketika masuk ke akil balik. Gitu. Nah, yang ketiga fase lemah dan beruban. Kalau ikut WHO, fase lemah dan beruban itu ya disebutnya masuk ke fase tua ya fase lansia 60 tahun berarti ya. Ya, cuma kenapa kita nggak bisa dalam Islam banyak sekali dalam dalil dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan angka secara spesifik. Karena apa? Karena berkaitan dengan manusia ini bukan bicara tentang pertumbuhan aja, tumbuh itu angka gitu ya. Tetapi kalau
dilihat bahwa perkembangan ini bisa cepat, bisa lambat. Makanya nggak ada kata angka yang pasti gitu. Misalnya fase kuat nanti dilihat di tabnya aja di slide selanjutnya. Mulailah misalnya kalau kita masuk ke fase kuat itu ada anak yang lebih cepat gitu. Ada yang lambat, lama baru dia terlihat apa namanya baliknya dan akilnya gitu atau akil baliknya. Sebenarnya nggak boleh dipisah, aslinya nggak boleh dipisah gitu. Tetapi dalam bahasa edukasi, balik dan akil itu dipisah untuk memperlihatkan batasan batasan pendekatan edukasinya gitu. Aslinya enggak. Kalau dalam syariat Islam akil balik itu ya nggak ada batasannya, nggak ada pemisahan gitu. Tetapi tetap kuat. Dedeknya nih ganggu Umi nih pingin belajar katanya. Ini itu kucing Abi ngadopsi lagi kucing. Jadilah anak bungsu di keluarga. Oke, selanjutnya Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 6. Nah, kalau ini jelas. Di surat An-Nisa ayat 6 kata balik itu jelas sekali. Balagun nikah. Jadi ini ceritanya tentang anak yatim sebenarnya. Anak yatim di mana anak yatim ini punya warisan kan. Ketika belum balik maka warisan ini dikelola oleh wali. Dan wali berkewajiban mendidik sang yatim untuk bisa mengelola warisannya hingga tiba masanya dia memiliki hasrat untuk menikah. Masya Allah ya, kalau saya bahas ini merinding. Yatim aja yang belum, yang bukan belum, yang jelas nggak ada ayahnya, karena yatim itu nggak ada ayahnya, jelas sekali harus dididik. Nggak boleh dibiarkan. Apalagi yang memang ada ayahnya gitu. Yang nggak ada ayahnya aja, walinya berkewajiban. Apalagi walinya memang ayah dan masih hidup gitu. Sehingga kewajiban mendidik anak yatim ini ya tentu saja berkaitan juga mendidik anak yatim sampai balik ini berkaitan juga dengan anak-anak yang non yatim gitu. Apalagi gitu kita berpikirnya yang nggak ada aja harus diada-adain gitu ya, betul nggak? Yang nggak ada ayahnya aja tetap harus diada-adain, harus ada wali-walinya turun tangan, apalagi memang ya ayahnya ada gitu. Untuk itu di dalam kewajiban balagun sebelum balagun nikah ini sebenarnya ada batasnya bagaimana seorang manusia itu disebut yatim. Kalau jumhur ulama yang disebut yatim itu sampai ketemu balik gitu. Jadi kalau udah balik ya nggak lagi disebut yatim. Kayak saya nih ya gitu suka ngaku. Akan kita suka bercanda yang aku kita juga yatim gitu. Ya yatim itu sebenarnya kalau seumuran saya udah nggak disebut yatim dong ya gitu. Usia apa 15 apa 16 17 tahun juga kalau udah balik ya sebenarnya udah nggak yatim. Tapi itu dulu fitrah mungkin ya karena fitrah atau apa ya nurani. Saya ingat sekali ketika saya dapat santunan anak yatim di usia SMA gitu. Saya udah malu tuh, Bun. Ketika kan bapak saya meninggal usia saya 17 ya. Jadi waktu usia 18 masih dapat santunan yang pertama itu sedih banget gitu. Apalagi yang setelah itu gitu. Jadi kayaknya kayaknya nggak layak deh saya dapat santunan gitu ya. Usianya udah 18. Sehingga ketika di santunan kedua kalau nggak salah itu santunan Idul Fitri saya dikasihan ke orang lain gitu karena saya merasa saya udah apa namanya cukup dewasa sebenarnya waktu itu ya walaupun masih minta sama ibu gitu tapi mungkin itu yang disebut fitrah ya itu yang disebut fitrah bahwa sebenarnya aku tuh udah dewasa gitu walaupun yatim ya sebenarnya yatimnya yatim secara apa namanya hukum kekinian gitu usianya masih di bawah orang tua asuhan orang tua
kewajiban orang tua untuk menafkahi dan sebagainya. Tetapi dalam Islam ternyata balagun nikah, ketika udah ada keinginan untuk menikah ya sebenarnya udah nggak disebut lagi yatim. Apa sekarang yang jadi masalah adalah dari sekian pembahasan ini tujuan kita itu apa sih sebenarnya? Ada beberapa slide yang akan saya sampaikan, tapi saya mau kasih tracknya dulu bahwa kita mau menuju eh, pembahasan ini bertujuan untuk Muslim yang akil balik sanggup melaksanakan tuntutan kewajiban syariat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Muslim yang mana yang akan kita bahas? Ya diri kita dan anak kita yang terdekat. Diri kita dan anak. Kita ngobrolin tujuan ini lebih global ya, karena nanti bisa jadi ibu juga merasa kayaknya aku juga kayaknya baliknya belum akilnya belum ini nih, belum apa namanya? Belum paripurna gitu ya. Oke lah kita apa menilai diri sendiri di bagian apa gitu nanti. Nah, atau nanti ibu punya ponakan, karena misalnya anak-anak yang masih kecil ya, punya ponakan, punya murid. Ini secara umum kita bisa apa aplikasikan ilmu ini. Jadi kalau ngomongin akil balik, saya itu kadang-kadang nggak pakai pendekatan parenting, Bun. Ada beberapa kelas parenting saya yang kelas bukan parenting saya, kelas pemuda saya itu ibu bapaknya nggak pernah terbahas tentang parenting, kenal juga enggak gitu. Tapi kalau ngomongin akil balik itu bisa langsung ke subjeknya, gitu, ke anaknya. Oke, selanjutnya kalau ngomongin akil balik itu ada beberapa kata yang sangat erat kaitannya dengan akil balik. Kita definisikan dulu ya, akil balik itu secara bahasa, akil itu berakal, balik itu sampai. Gitu. Balik itu sampai. Tapi kalau dalam bahasa psikologi, ada lagi, balik itu kedewasaan secara biologis, ditandai dengan beberapa ciri-ciri primer dan sekunder. Haid gitu, itu ciri primer. Lalu ada pertumbuhan payudara gitu. Kalau di laki-laki sudah mimpi basah, keluar mani walaupun tidak mimpi gitu ya. Terus tumbuh jakun, tumbuh bulu di sekitar kemaluan itu secara biologis. Lalu akilnya apa? Akil itu standarnya itu kedewasaan secara mental. Saya nggak sampaikan di sini karena apa namanya? Biar kita fokusnya berkaitan dulu dengan syariat Islam dulu gitu. Bisa dipahami ya, Bunda ya. Kenapa saya nggak pakai dulu pendekatan psikologi dulu gitu. Karena nanti akan terbahas sebenarnya kesananya. Akil balik secara bahasa itu berakal, balik sampai, tetapi ada yang menyampaikan bahwa akil itu artinya dewasa secara mental, kalau balik dewasa secara biologis dan psikologis. Udah ada keinginan naksir-naksir gitu ya. Udah ada hasrat ke lawan jenis, itu balik gitu. Secara psikologis berarti itu. Lalu bermakna telah sampai pada waktu ini, kalau diartikan secara keseluruhan, akil balik bermakna telah sampai pada waktu ada apa? Nanti kelihatan loh di kamera. Bermakna telah sampai pada waktu atau umur seorang muslim yang berakal mendapatkan segala konsekuensi hukum Islam. Nah, yang kita sebut juga dengan mukallaf. Ada waktu, ada umur. Ya, ada waktu, ada umur. Jadi umur, kalau waktunya belum haid, tapi udah umurnya udah 15 tahun, waktunya belum ketemu dengan mimpi basah, tapi umurnya udah 15 tahun, maka jumhur ulama 15 tahun itu sudah balik. Walaupun belum ada tanda-tanda primer. Misalnya belum haid juga gitu ya. Masih belum juga mimpi basah, tapi udah 15 tahun itu udah balik gitu. Maka sudah terkena dengan konsekuensi hukum Islam. Dia sudah terkena apanya tuntutan. Ini mukallaf disebutnya. Syariat keyword dalam kaitannya dengan akil balik itu ada syariat.
seperti saya bilang tadi di awal bahwa ngomongin akil balik itu ngomongin tentang Islam gitu, dengan segala value-nya. Sebelumnya dulu, sebelumnya dulu Bun, masih kita bahas slide yang kedua dulu, masih di definisi. Oke, masih slide-nya definisi dan ini ketiga berarti ya. Oke, lanjut Bun. Nah ini syariat aturan Allah yang menjadi pedoman hidup manusia. Yaitu salah satunya contoh aturan itu yaitu ketika sudah balik berarti sudah kena konsekuensi, itu contoh aturan. Aturan jadi pedoman dan jadi pedoman ketika seorang akil balik ini mesti gimana itu pedoman gitu. Pedoman manusia, hidup manusia secara personal, manusia dengan Allah, secara habluminallah, lalu manusia dengan manusia, habluminanas, lalu dengan alam. Nah, yang dengan alam ini biasanya atau dengan di luar konteks dengan Allah itu disebutnya sunatullah. Atau sunatullah itu kita kaitkan dengan manusia, alam, hayati, dan non hayati, itu bagian dari sunatullah. Manusia, harusnya alam, hayati, dan non hayati. Seperti tadi, kita ngomongin hal-hal biologis, termasuk perkembangan hormon, itu sunatullah, Bun. Jadi dalam akil balik, itu ada sunatullahnya. Misalnya itu tadi, hormon endokrinnya, gitu, testosteronnya, lalu ada kecenderungan untuk suka sama lawan jenis, itu sunatullah. Maka ketika sukanya itu pada sesama jenis, itu melawan sunatullah. Makanya dalam Islam menjadi dosa gitu. Karena itu melanggar syariat. Yang tidak sesuai dengan sunatullah berarti melanggar fitrah. Dan kalau melanggar fitrah itu maka secara eksplisit dan implisit itu melanggar syariat. Lalu ada fikih juga. Fikih ini apa bedanya dengan syariat? Kalau fikih itu lebih detail, pengetahuan aja sih kalau fikih itu. Fikih itu bab-bab yang apa namanya mendetilkan tentang hukum. Kalau saya selalu untuk fikih dengan akil balik ini selalu menekankan tentang halal haram, wajib, sunnah, makruh, subhat, mubazir kayak gitu-gitu ya. Nanti ada pembahasannya lebih detail di how sebenarnya. Lalu ada taklif. Taklif itu tuntutan dalam konteks kewajiban yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Ya itu tadi berkaitan dengan fikihnya itu tadi. Nah, kalau mukalaf, saya kemarin diskusi sama suami, taklif itu kalau literasi pada umumnya itu bilangnya pembebanan. Tapi saya sama suami sepakat, suami mengatakan bahwa taklif itu kalau diartikan pembebanan itu bisa jadi konotasinya apa ya namanya negatif, kan dibebankan gitu. Beban itu kan nggak enak gitu. Walaupun ada yang guru-guru kita juga mengatakan bahwa ya memang beban gitu. Tapi untuk mengklirkan kita bahwa biar persepsinya itu tidak negatif, ya kita coba untuk menyampaikan bahwa taklif itu lebih tepat tuntutan sebenarnya. Karena kalau disebut beban gini, misalnya pembebanan syariat sholat itu dimulai dengan usia balig ya. Mau akidahnya sudah lurus atau belum, ahlaknya masih belepotan, belum baik. Kayak misalnya orang belum berkerudung gitu ya. Tetapi ya dia udah harus dituntut untuk sholat gitu. Nggak nunggu dikerudung dulu gitu. Nah, karena apa? Itu tuntutan gitu. Kalau tuntutan itu menempel gitu. Kalau beban itu bisa kayak dilepas gitu. Ini enggak, ini nempel dalam kondisi ketika balik itu semuanya udah nempel. Tuntutannya itu sudah nempel. Kalau dipaksa dipaksa dilepas, ya jadi justrunya malah nanti jadi beban. Beban apa? Dia beban di akhirat atau bahkan di dunia juga dia nanti jadi beban gitu.
beban bukan secara syariat aja, beban secara kemanusiaan juga dia beban karena tidak ada kontrol dari efek positif menjalankan syariat Allah. Beban-beban itu ketika dilepas justru membebani dia sebenarnya. Tuntutan itu kalau dilepas justru membebani dia. Kayak tuntutan orang lapar gitu, makan. Untuk makan itu maka dia harus nyari dulu, masak dan sebagainya. Coba kalau itu dilepas, Bun, nggak masak, nggak cari bahan baku, nggak masak, terus laparnya ini akan tuntutan laparnya ini akan terpenuhi nggak? Gitu. Justru nanti jadi beban, beban apa? Beban badannya, sakit, kurang gizi dan sebagainya gitu. Itu ya apa namanya? Mungkin kalau kalau saya analogikan seperti itu lebih lebih clear ya. Jadi kayak tuntutan orang lapar untuk memenuhinya maka dia harus ABC. Nah, kalau nggak ABC dipenuhi, maka berefek kepada tubuhnya. Seperti itulah tuntutan. Beda dengan beban ya. Apakah nyari makanan itu beban? Ya enggak gitu. Kalau memang apalagi yang senang makan gitu. Kalau butuh kan enggak jadi beban kan kalau butuh betul enggak? Kalau kita butuh makan, ya nyari makan itu bukan beban gitu. Karena kebutuhan. Lalu mukalaf ini orang, subjeknya. Orang yang sudah dikenai tuntutan tersebut. Next, Bun. Slide selanjutnya. Jadi keyword ini harus dipahami ya Bun, nggak bisa dihindarkan, harus dipahami. Teknis dimulainya kapan? Sebenarnya saat mumayyiz, karena ada akil ya, ada akil. Akil itu kognitif sebenarnya. Fase kognitif di mana kognitifnya itu di mana akalnya itu lebih lebih bekerja gitu, lebih maksimal bekerja. Teknisnya itu sebenarnya dimulai dari awal, dari mumayyiz itu kan nanti ada ya. Ini mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan. Tetapi untuk bisa membedakan itu sebenarnya ada stimulasi. Nah, stimulasinya kapan? Ya sebenarnya dari fase egosentris, Bun. Di fase egosentris itu kayak modalitas lah ya. Kalau dalam milestone itu ya, ada modalitas untuk tahap selanjutnya kan. Jadi kita ngomongin fase fase tamyiz itu, kalau tamyiz itu fasenya. Sebelumnya harus penuhi dulu fase sebelumnya. Ini tamyiz. Di sebelumnya apa dong? Ada fase egosentris itu. Anak adalah apa? Anak adalah raja gitu. Itu egosentris tuh. Dipenuhi itu egosentrisnya. Lalu tanamkan value. Value itu kalau dalam masa sebelum mumayyiz, sebelum fase tamyiz, itu value itu di role model. Anak melihat gitu, ibunya ngobrolnya, bapaknya ngobrolnya nggak kasar gitu, ngobrolnya attitude-nya bagus gitu ya. Ya itu value. Attitude yang bagus itu value, apalagi kalau bicara tentang hal yang spesifik itu tentang adab, akhlak gitu. Ini satu paket, makanya plus plus sama dengan modal gitulah sananya. Nah, baru modalitas itu akan menjadikan fase tamyiznya itu on the track. Milestone-nya akan secara fitrah, secara alami akan tercapai di fase itu ketika fase sebelumnya itu baik. Kenali fase tamyiz ya. Harus saat kapan bisa membedakan benar dan salah. Jadi model gini, waktu fase egosentris dia belum bisa membedakan baju depan mana, belakang mana, sendal mana yang kanan, sendal mana yang kiri, enggak. Tapi egosentrisnya ketika dia pun dikasih tahu, itu biasanya egosentrisnya itu mengatakan bahwa aku benar gitu. Karena belum bisa membedakan. Yang dia tahu itu egonya. Menurut aku ego itu kan
kemauan dia. Menurut aku itu benar, atau sebenarnya iya sih kayaknya memang betul, tapi kan ini udah usaha aku gitu. Aku sehingga gak mau tuh dibalikin bajunya. Tetap aja yang depan, di belakang gitu ya. Yang belakang, di depan, yang paling kerasanya itu nyekek ke lehernya. Nah, biarin aja, kalau saya biasanya gitu. Biarin aja. Yang penting kita kasih tahu. Bukan bukan berarti anak itu di just salah gitu. Nak, salah kamu ketukar. Ya dia nggak tahu salah dan benar gitu. Tapi eh, seharusnya yang di depan ini yang ini, Kak. Yang di belakang ini yang bagian ini gitu. Tapi ketika dia merasa itu benar, ya udah, kan namanya juga si egosentris, ya udah biarin aja gitu. Karena belum bisa membedakan. Sendal juga salah ya begitu gitu. Dan ini kaitannya nanti, Bun, ketika kita tidak beritahu, dia tidak paham benar salah dan baik dan buruk. Jadi kemarin saya dicurhati sama seorang member, Bun, ada anak yang kalau merawat barang-barang pribadinya dia bagus. Tapi kalau barang orang lain, dia itu kayaknya ini banget gitu, apa namanya, catatan banget gitu. Usianya berapa? 7. Oke. Sebenarnya berarti fase dia sebelumnya ini yang kurang di apa namanya, kurang distimulasi. Bisa jadi karena orang tuanya itu menganut ajarannya itu tadi, paham yang nggak boleh banyak jangan, atau hati-hati sekali dengan kata-kata, pemilihan kata-kata yang memperlihatkan perbedaan benar salah baik buruk gitu. Makanya dengan catatan perlu distimulasi tetap. Dengan apa? Dengan tanamkan value, mencontoh, lalu di usia 6 sebenarnya itu udah mulai dikuatkan dengan kata-kata. Itu salah, Dek, gitu. Jadi dia nggak, nanti dulu. Dia nggak anti. Oke, boleh ya. Dengan kata-kata salah dan benar, baik dan buruk itu nggak anti. Mumayyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan. Kalau tamyiz itu fasenya, kalau mumayyiz itu goalsnya gitu. Anak udah goal nih pas tamyiznya. Ya ketika apa? Sudah bisa membedakan. Usianya biasanya tergantung. Nah ini tergantung itu apa? Tergantung stimulasi. Kalau distimulasinya bagus, maka fase ini ada anak yang 6 tahun udah kelihatan kok. Makanya kalau parentingnya bagus, itu anak lebih dewasa daripada usianya dibanding anak yang lain. Nah, karena tercapai mumayiznya gitu. Kelihatan dewasa itu mumayiz sebenarnya. Itu bahasa yang orang umum bilang anak ini lebih dewasa daripada umurnya. Padahal masih 6 tahun. Nah, ini berarti mumayiznya udah on the track bagus gitu. Lebih dulu. Tetapi secara umum biasanya kisaran 7 tahun disebutnya, kalau psikolog bilang itu usia sekolah. Karena usia sekolah itu 7 tahun ya. Jadi sebelumnya itu namanya apa? Bukan sekolah, taman bermain gitu ya. Taman kanak-kanak gitu. Raudatul Anfal, Raudah itu kan apa? Taman. Nah, ciri muaiz ini bisa berkomunikasi dua arah, ngerti gitu, kalau kalau ibunya ngomong dia udah ngerti arahannya gitu. Terus gurunya ngobrol dia udah paham. Lalu nanti tektok bisa ngobrol. Kalau dalam di YouTube itu ada Ara ya, Arah dan Ara tuh sama siapa ya? Abaknya, abinya gitu siapa? Babak ya kalau nggak salah. Itu bisa tektok loh, anak TK seperti itu. Ya, itu stimulasinya bagus. Bisa membedakan Ara 6 tahun apa 5 tahun gitu. Nah, itu berarti dia udah cepet. Saya nggak melihat dia itu pakai skenario ya gitu, kelihatannya gitu alami, natural gitu. Kalau tektokan itu kelihatannya dari matanya. Ya mungkin itu fase mumayiznya udah apa namanya? Udah goal sebelum usia 7 tahun. Bisa membedakan antara benar salah, baik buruk secara objek dan perilaku. Kadang anak-anak yang tidak dilatih untuk peka terhadap ekspresi orang, dia itu tidak bisa melihat
Nah, itu disebutnya objek ya. Dia tidak peka sehingga tidak bisa melihat benar dan salah, baik dan buruk. Maka penting sekali di stimulasinya itu empati gitu ya. Empati. Jadi dan orang-orang dewasa di sekitarnya harus ekspresif. Jadi ketika nggak suka itu walaupun nggak berkata verbal tapi dari mimik mukanya memang harus melihat diperlihatkan tidak suka gitu. Dulu zaman dulu anak-anak dulu itu peka sekali ketika ayahnya diam atau menautkan alis gitu, dan itu lebih angker. Kalau orang tua sekarang terutama di daerah ya, itu bahasa bapaknya itu ketika atau ibunya ketika mengekspresikan lewat verbal itu dengan kata-kata yang apa namanya tidak lazim buat anak-anak, sehingga kepekaan rasanya itu makin berkurang, Bun. Jadi kalau kalau dulu ya dengan mimik muka aja dia udah ngerti dia salah. Kalau sekarang harus dibentak, harus di apa namanya? Oh, dikerasin gitu ya. Itu kayak karena memang kepekaannya tidak berjalan dengan alami. Bahasa-bahasa gestur itu tidak dia pahami ketika atau tidak dilatihkan ketika fase-fase sebelumnya gitu. Jadi kalau ada pola pola komunikasi yang tidak baik di antara orang tua dan anak ketika fase tamyiz, maka kesananya itu problem. Ketiga, mandiri. Mandiri itu biasanya udah bisa dikasih instruksi kan. Besok kakak mau sekolah bawa ini, bawa ini, bawa ini gitu. Kalau itu babnya dengan sekolah. Kalau belum bab sekolah ya biasanya misalkan lapar, ya udah bisa kan memasak telur gitu. Anak-anak sekarang 6 tahun udah bisa biasanya ya, udah ada kemandirian. Kita latih dengan cuci piring dan sebagainya. Kita latih dengan ke masjid, diantar lalu sendiri gitu. Macam-macam kemandirian ini, tetapi jelas gitu. Jelas terlihat, terukur. Gitu. Ada kemandirian. Selanjutnya, fase selanjutnya. Slide selanjutnya, Bun. Awali, nah ini pengalaman saya sekali ketika anak-anak saya dididik membedakan kebutuhan dan keinginan itu beda banget dengan yang belum sempat dibahas ini ketika usia 8 saya udah mulai, tetapi kalau sebelumnya itu di fase eh, egosentris udah saya kasih tahu, tapi dengan role model, dengan teladan. Misalnya gini, pagi-pagi kita kan kasih sarapan ya Bun ya, anak-anak dikasih sarapan tuh. Terus kalau di kampung itu kan ada orang yang suka ngider, mbok-mbok ngider, ibu-ibu apa bakul sayur itu kan ada jajanan juga kan. Nah biasanya kita gini bilang, Dek kan tadi udah makan, terus sekarang jajan, emang sebutuh itu ya, bahasa-bahasanya agak tinggi, tinggi juga nggak apa-apa ya, sebutuh itu ya dengan jajan gitu. Itu sebenarnya kita sedang membuat sebuah pengkondisian bahwa sarapan itu untuk mencukupi kebutuhan tubuh, dan jajan itu tidak berlaku ketika sudah diberi asupan yang ibu bikin gitu. Jajan itu berlaku sebagai pemenuhan kebutuhan kalau memang Umi nggak bikinin sarapan gitu. Seperti itu. Jadi dari mulai situ anak saya tuh biasanya di bakul itu kalau jajanan, ya dia nggak jadi jajan. Lalu paling dia buat makan siang. Misalnya dia lihat anak saya nih yang bungsu seneng sama terong coel. Kalau di Sunda tuh ada lalapan namanya disebutnya coel. Ada terung tuh. Anak saya seneng banget. Itu dari kecil dia udah seneng lalapan mentah.
Yang diambil itu ketika pagi-pagi itu setelah sarapan ada tukang sayur lewat, bukan jajanan tapi diambilnya lah apa sesuatu yang untuk dia makan nanti dimakan siang. Jadi ada beberapa hal yang memang sejak kecil itu sebenarnya kita sudah apa nama suntikan ke anak tanpa dia sadar. Awali membedakan kebutuhan dan keinginan, diajarkan tentang tujuan juga, Bun. Awalnya sebelum sebelum membedakan kebutuhan dan keinginan di awal dibicarakan tentang tujuan kecil tadi kayak tadi. Tujuannya jajan itu untuk apa, Dek? Untuk mengisi kebutuhan atau mengisi perut. Kan tadi udah diisi perutnya. Kalau kalau waktu kecil kan gitu, kan untuk makan. Kan tadi udah makan sarapan. Jadi tujuannya jajan untuk apa? Kayak gitu-gitu, Bun. Atau aktivitas harian yang lain. Makin besar misalnya, kan main kan ke tetangga. Bilang, mau kemana? Mau main. Oh, tujuannya mau main ya. Gitu. Nanti kalau makan, kalau ditawari makan, ke rumah aja misalnya gitu. Karena kan tujuannya makan, main bukan makan gitu. Kalau misalnya kita mau menanamkan bahwa makan di tetangga itu ya diusahakan jangan di inilah ya gitu, jangan di apa dibiasakan gitu. Kan suka gitu ya makan nanti pulang ke rumah udah makan tadi di rumahnya pulang gitu. Kadang-kadang kita jadi nggak enak juga. Nggak enaknya bukan masalah apa namanya baik tidak baik gitu. Tetapi apa ya namanya? Jangan sampai itu menjadi karakter kebiasaan makan ngandelin makan di rumah orang itu jangan jadi karakter gitu. Untuk itu dicegah lah. Itu tujuan disampaikan. Makin gede tujuan itu makin dimengerti oleh anak. Misalnya anak saya usia 11 tahun udah bisa naik motor kan. Anak-anak sini pada bisa naik motor dan beberapa anak saya memang cenderung yang kinestetiknya kuat itu 10 tahun udah berlatih motor. Lalu tapi untuk skala kampung. Kalau untuk skala kampung misalnya dia bilang mau pamit mau beli pulsa atau sekedar jalan-jalan. Beli kartu sebelum ada wifi ya, kita biasanya beli voucher gitu. Mi, aku mau beli ini ke sana pakai motor. Atau cuma gini, misalnya nih yang sekarang SMP kelas 1. Waktu kelas 6 itu kadang-kadang dia pulang sekolah itu burnout refreshingnya itu dengan bawa motor keliling kampung sama adiknya. Mi, boleh nggak pinjam motor? Mau kemana? Untuk apa? Nah, kata-kata yang menstimulasi untuk mengetahui tujuan dia naik motor. Habis itu udah satu putaran pulang lagi gitu. Saya hitung paling dia berapa menit nyampe lagi rumah. Gitu. Jadi bukan pamit terus dia kemana nongkrong di temen enggak. Tujuannya setelah itu ya dia akan ini lagi akan kembali ke rumah ya udah selesai gitu. Maka ketika ada temennya yang muter-muter bukan temen sih ada anak tetangga yang muter-muter komplek perkampungan kita itu dulu inget ya anak saya itu kan lagi jaga warung warung pinggir jalan kan itu pinggir jalan desa itu ada anak yang muter-muter berapa kali putaran dia sampai bingung itu mau ngapain ya tujuannya apa ya muter-muter begitu ngabisin bensin gitu nah, dia udah paham tujuan nah habis itu penerapan aturan perintah dan larangan itu dimulai juga ketika pas tamyiz memulai tamyiz di bawah tadi gitu. Kalau jamnya makan, jamnya sholat pulang gitu. Kalau nggak sholat, biasanya saya tandain kalau ke rumah ini memang keluarga ini bagus agamanya. Saya udah yakin kalau di situ pasti terkontrol sholatnya. Gitu. Jadi ketika dia nggak pulang pun pas duhur misalnya, tapi tetap ditanya gitu. Tapi udah yakin pasti jawabannya udah sholat kalau di sana. Tapi kalau di tempat yang lain itu aturannya dipergunakan dengan lebih strict misalnya diperlakukan dengan strict pulang duhur pulang seperti itu mulai diperkenalkan tujuan yang besar nah kalau tadi tujuan yang aktivitas kecil-kecil gitu ya sekedar main ke tetangga ke temen keliling atau ke sawah mau main ke sawah mau jalan ke sawah itu udah ada tujuan-tujuan yang jelas
Tetapi kalau yang ini perkenalkan tujuan besar. Tujuan besar itu biasanya di program-program, Bu. Program kan kita suka ada program ya. Program empati misalnya kalau di saya ada program empati di mana program itu bagian dari mengasah empati anak-anak keluarga karena itu jadi core value. Jadi di keluarga saya ada core value itu empati, sinergi dan bertumbuh, tiga kata. Empati, sinergi dan bertumbuh. Dan itu awalnya lahir karena kita memang keluarga yang cukup lumayan kalau untuk empati dan itu kita jadikan sebuah karakter keluarga dan itu diprogramkan dikuatkan misalnya bulan Ramadan ada ada apa namanya ada event kita itu berbagi lalu habis itu setelah berbagi tahun depannya itu berbagi dan mendengarkan gitu jadi orang-orang yang kita kasih kirim makanan itu diajak ngobrol dan maunya apa sih mereka itu misalnya jadi nanti pas lansia itu Umi maunya itu mereka itu ditemenin buka bersama sama kita gitu jadi bukan cuma dianterin makanan oh empati kan empati itu. Jadi goalnya pulang dari membagikan takjil atau makanan berbuka itu ada informasi selanjutnya. Kalau tahun kemarin cuma plak naro, tahun selanjutnya dengerin apa yang diinginkan sesungguhnya selain makanan. Terus tujuan besar yang misalnya besar lagi ya kita bicara tentang misalnya biografi ya Bun. Nih ini tujuannya Salahuddin Al-Ayyubi ini gitu. Menikah dengan istrinya ini gitu. Tujuannya ada misi, ada tujuan, ada segalanya macam lah ya yang berkaitan dengan orang-orang besar itu kita lihat dan sampaikan ke anak. Berlatih mengevaluasi muhasabah gitu ya. Jadi untuk membedakan kebutuhan dan keinginan ini melewati berbagai fase sampai anak-anak itu kan harus bisa membedakan yaitu dengan evaluasi ini jajan ini butuh atau ingin lalu membantu Umi ini ibu butuh atau ingin sholat ini butuh apa ingin saya ingat usia anak-anak berapa tahun ini ada yang 8 ada yang 10 mereka bikin list di buku aktivitas butuh dan ingin. Ketika dia melis di sini butuh, di sini ingin, kita diskusi. Kenapa Dek membantu Umi itu disebutnya butuh bukan ingin? Gitu. Nanti ada dialog gitu. Paham ya Bun ya? Nah, oke selanjutnya. Terus menerus hingga dewasa ini berlaku sampai bukan cuma ketika selesai proses itu ketika anak-anak sudah balik. Enggak. Balik itu kayak saya itu cuma start yang berkaitan dengan konsekuensi. Kalau dulu kamu sholat masih masih bisa waktu egosentris ya. Waktu pas anak-anak kan sholatnya pinginnya 2 rakaat ya. Isya pinginnya 2 rakaat. Anak-anak bunda gitu nggak bisa misalnya udah pengen sholat 2 rakaat ya udah selesai ya nggak apa-apa gitu nggak kita bilang dosa loh dewa enggak gitu ya pokoknya sholatnya terus doanya itu apa aja doanya itu Bismillahirrahmanirrahim wa bismika mau masuk kamar mandi ada anak saya tuh Bismillahirrahmanirrahim wa bismika ya kita koreksi dek doanya kalau mau apa ke toilet beda lagi kan kata Umi doa tuh yang dia kesannya itu yang dia ingat itu ketika mau makan misalnya ya doa itu yang namanya doa itu seperti itu gitu yang namanya doa itu ya ketika mau tidur lafadznya itu berarti doa itu nggak apa-apa itu kan pas egosentris maunya dia begitu yang penting dia sudah paham bahwa uh, ada sebuah konsep yang namanya doa. Adapun di dalam konsep itu ada hal-hal yang lebih kompleks, ternyata doanya banyak, ya udah nggak apa-apa, dia belum sampai ke sana. Nah proses itu kan terus berlanjut kayak kita gitu, kayak kita mungkin kayak sekarang niat kita ini menjadi orang tua yang kompeten. Oh, ketika Allah beri amanah lain misalnya mengajar
Misal kayak saya mengajar gitu, masukkan ke kompetensi saya untuk eh, kapasitas saya sebagai guru gitu, bukan cuma untuk anak, oh berarti untuk murid gitu. Bertumbuh kan, terus aja gitu. Jadi ada nanti dipahami bahwa di dalam akil balik itu nanti ada kompetensi dan kapasitas. Nah itu terus sebagai orang dewasa kompetensi dan kapasitas itu terus berkembang. Ada perkembangannya. Mulai dari apa? Dari perkembangan kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah waktu masa kecil seperti apa ya gitu. Sampai tahap sekarang seperti apa gitu. Mengenal Allah itu. Apakah sampai kayak tasawuf, orang-orang tasawuf, sufi, atau masih kayak anak kita aja yang TK gitu, atau yang anak kita yang SD mengenal Allah ya seperti itu aja. Mengenal Rasul juga sama. Mengenal Rasul itu ya hanya dengan keterkaitannya dengan silsilah, lalu keterkaitannya dengan kerasulannya saja. Padahal ternyata Rasul seperti Rasul Muhammad ya satu aja, Rasulullah Muhammad SAW saja. Kalau di ensiklopedia itu ada 10 peran, peran sebagai A, sebagai B, sebagai C gitu ya, sebagai pedagang, sebagai panglima, sebagai ahli politik, sebagai pembelajar. Banyak sekali perannya, dan makin kita kenal gitu ya, makin menunjukkan bahwa kita itu sedang bertumbuh memahami itu. Mengenal Rasul, mengenal insan, tahu diri. Ini kalau bicara tentang mengenal insan, itu goalnya ya mengenal Allah itu goalnya itu tahu dan yakin pada Allah. Makin tahu makin yakin, makin tahu makin yakin gitu. Keyakinannya makin besar, makin bertumbuh, makin besar. Lalu tahu dan kalau untuk mengenal Rasul, tahu dan butuh contoh dan teladan gitu. Kemarin kayak misalnya pas momennya Idul Adha. Jadi ada anak murid saya yang ternyata baru ya homeschooler, ada yang nggak tahu kisahnya secara detail. Oh gitu ya Mi. Nah gitu. Jadi dia waktu sebelum sama saya dia taunya uh, hanya sampai batas C misalnya, kita tambah gitu, dengan kapasitas kita sebagai guru. Dan kita udah mengukur bahwa kelayakan dia sebagai anak laki-laki yang usia 16 tahun, dia harus memperlihatkan progres pengetahuan, di mana mengenal Rasulullah itu ya harus mengenal sebagai lelaki, sebagai ayah. Jadi bukan sebagai kerasulannya saja. Karena kan memang harus diteladani dari Rasul 25 Nabi dan Rasul itu kan ada keistimewaan di mana keistimewaan seperti itu menjadikan sebuah role model buat dia. Bagaimana seorang Yusuf itu menjaga hasratnya terhadap perempuan yang dia sukai gitu. Kayak gitu-gitu contohinnya. Dan anak-anak makin paham itu, role modelnya udah jelas gitu ya, dalam sirah ada. Lalu nanti dia juga melihat di dalam lingkungan real sekarang ini juga ada anak-anak muda yang seperti itu. Itu kan kayak kepanjangan dari misalnya kepanjangan dari risalah gitu ya, yang nyampai ke makhluk yang bernama manusia yang kekinian. Biasanya role model itu contohnya itu di dalam apa ya namanya konsep pendidikan itu yang terdekat. Misalnya di usia anak-anak kita itu usianya 15 tahun. Ya cari anak pemuda yang usianya 15 tahun yang di atas rata-rata gitu. Rata-rata orang lain itu pacaran, yang ini enggak gitu. Di atas rata-rata. Rata-rata orang lain itu masih minta duit sama orang tua full 100%. Kalau dia di atas rata-rata. 50% dari pengeluaran dia dapatkan dari hasil
kerjanya sendiri. Misalnya kayak gitu-gitu. Ada role model. Kan 15 tahun Rasulullah itu udah berdagang gitu. Emang jam itu kan Rasulullah, zaman sekarang ada nggak? Ada. Ini kakak kamu, kakak ideologis kamu, namanya Fulan, sudah dengan berarti berenang. Di saya itu ada. Saya itu mengkoleksi kakak-kakak ideologis untuk dijadikan contoh kemandirian untuk adik-adiknya yang sekarang. Cari deh contoh itu sebanyak-banyaknya. Contoh itu nggak harus sempurna. Kalau untuk yang kekinian bukan sesempurna Rasulullah, para nabi, enggak. Tetapi anak-anak itu perlu didekatkan antara konsep dengan realita. Konsepnya begini loh tentang akil balik. Realitanya ada gitu. Realitanya ada. Dan nggak jauh-jauh siapa ini nanti ya kita ketemu ya. Pas ada momen buka puasa bersama ini, kenalkan ini kakak pertama kalian dulu, ini murid pertama Umi gitu ya. Dulu gini-gini cerita lah gitu. Jadi nggak kejauhan gitu. Kadang-kadang anak-anak atau kita sendiri itu kan Rasul gitu. Padahal ada loh orang yang mencontoh Rasul dari sisi kemandirian. Siapa ini gitu, kita dekatkan. Lalu mengenal insan, tahu diri. Tahu diri itu sebenarnya kita biasanya mulai dari nama, gender gitu. Nanti kaitannya tuh dengan jati diri. Tahu diri itu sebenarnya modal besar untuk dia, aku ini siapa, aku punya apa, aku mau diapakan gitu. Biasanya untuk misi sebenarnya. Jadi perlu betul mengenal diri ini untuk dia memahami misi hidupnya. Kalau dibahasakan misi hidupnya. Tetapi kalau bahasa itu terlalu berat, ya penting dia tahu aku punya apa, aku siapa, aku punya apa, lalu mau diapakan gitu. Aku ini seorang anak. Aku ini seorang ibu. Aku ini seorang istri. Gitu, paham status dan tahu diri gitu. Ujungnya tahu diri. Ketika gadis begini, ketika udah menikah begini gitu. Ketika aku sebelum balik begini, kalau udah balik begini gitu. Tahu diri bahwa aku ini balik loh. Aku udah kata konsep Islam kalau udah balik gitu. Nah, makanya nanti ngait ke atas. Ini nggak bisa dipisah, Bun. Ini satu paket. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal diri, insan secara, karena kalau bicara tentang tahu diri ini, ada yang tahu dirinya itu aku melihat ke aku. Tapi ada juga aku, kamu. Kamu itu aku, engkau. Aku anak, engkau orang tua. Aku anak, engkau guru. Aku sebagai aku dan engkau sebagai teman. Itu ada relasi. Jadi bicara tentang insan itu bukan tentang diri, tapi dia juga harus paham dengan orang lain karena itu ada relasi. Dan memperlakukan relasi itu ya harus berkaitan dengan mengenal Allah. Misalnya gini, kata Allah dosa yang paling besar itu diantaranya adalah durhaka pada orang tua. Nah itu mengenal Allah kan, tahu kehendak Allah itu ketika kita berelasi dengan orang tua, relasinya itu harus memuliakan gitu. Maka di situ birrul walidain itu kita turunkan nanti dalam program-program. Misal gini, saya itu ketika anak-anak HS saya itu sangat kelihatan sekali nurut sama orang tua, udah buat saya itu modal besar. Berarti dia tuh sebenarnya dekat sama Allah gitu. Karena dia paham itu. Paham bahwa dia harus nurut sama orang tua. Jadi ada anak HS saya itu ketika ditanya HS-nya kenapa disuruh ibu, emang maunya kamu apa? Maunya aku tuh sekolah. Terus kata ayah nurut aja sampai ibu, kalau sampai SMP, nanti SMA-nya kamu schooling kayak gitu. Oh ya udah, dia nurut sama ibunya. Udah sebuah kemuliaan gitu. Karena dia tahu kata Allah harus nurut sama orang tua. Udah gitu ketika ditanya bapaknya juga menginginkan dia nurut sama ibunya, udah. Tapi nanti gitu. Diperjuangkan keinginanmu, sekarang nurut aja gitu kayak gitu ya. Nah, tahu diri ini tahu diri secara hukum di mata Allah, di mata manusia
di mata alam ini dia itu seperti apa gitu kan. Kalau di mata alam ini manusia itu sebagai khalifah fil ard. Muslim itu khalifah fil ard gitu. Nanti konsepnya khalifah fil ard itu seperti apa sih menggejawantahkannya. Lalu mengenal insan diri itu juga secara biologis ya. Secara biologis aku laki-laki. Maka saya selalu menekankan laki-laki, perempuan gitu. Agar tahu fitrahnya, karena fitrahnya itu terkait dengan syariat nanti. Tahu diri juga tentang secara biologis bahwa kamu punya hormon yang namanya hormon ini akan membuat kamu seperti ini gitu. Segala macam ya. Eh, dan itu mempengaruhi secara manusiawi bahwa kita ini terdiri dari tiga, ruh, jasad, dan akal. Itu dikaitkan dengan tahu diri itu ya. Lalu konsep diri ya, ini konsep diri itu ketika mengenal Allah sampai level satu misalnya, mengenal Rasulnya sampai level satu, lalu mengenal dirinya level satu, itu dijalin menjadi konsep. Dijalin menjadi konsep. Ketika usia berapa tuh? Kata Allah, kata Rasul, belajar sholat itu deh diseriusinnya itu usia 7 tahun gitu. Itu disonding Bu. 7 tahun itu harus belajar sholat lebih serius. Itu kan jadi konsep diri bahwa 7 tahun harus sholat, belajar sholat ke masjid. Ternyata di usia begitu masih ada teman-temannya yang belum sholat, belum puasa. Dia tidak terganggu karena konsep dirinya sudah terbentuk. Dia pede aja. Aku lagi puasa. Jadi nggak makan, nggak minum, nanti sampai nanti dan jangan ganggu aku. Konsep dirinya terbentuk. Karena konsep diri itu kalau positif kelihatan dari kepercayaan diri, walaupun dia berbeda. Nah, konsep diri kita, konsep diri itu nanti biasanya dari value keluarga juga, konsep keluarga ya, misalnya gini, gadget itu belum dikasih di keluarga kami, tapi anak sampai usia SMP juga kalau belum tuntutan dari sekolahnya nggak dikasih, kecuali kalau ada penugasan yang harus membawa gadget baru. Tetapi anak tetangga udah punya dari usia seaku nih gitu, SD. Oh itu kan mereka konsep keluarga kita ada, kita mulai gitu ke sana ya. Jadi terus nanti konsep kita jadi orang tua, dari konsep kita sebagai anak, konsep kita menjadi orang tua, terus menjadi orang yang nanti konsep kita punya sebagai nenek dan kakek, jadi berkembang terus. Dan menerima gitu ya, dari konsep jati diri deh, misal aku perempuan, ya diterima perempuan gitu. Nggak diterima. Nggak bolehnya dari mana? Ketika Allah bicara tentang iman kepada Allah, itu ada rukun iman yang keenam. Rukun yang menyatakan bahwa ya kita itu harus mengimani takdir. Takdir kita itu perempuan. Kalau harus mengimani itu dalam bentuk kamu menerima, kamu rambutnya keriting, kulitmu hitam, ya itu wajib, jadi kewajiban gitu. Mungkin kalau dalam konsep psikologi menerima itu lebih kepada kaitannya dengan sesuatu yang berproses gitu. Kalau dalam kaitannya dengan, kalau udah ditanamkan mengenal Allah, maka itu nggak dalam bentuk yang serumit itu gitu. Ada yang namanya iman kepada takdir loh, Dek. Ya takdirmu, kamu lahir dari Umi dan Abi. Gitu. Kamu lahir dari Umi dan Abi, uminya begini, hitam, kecil gitu. Oh, ini kamu harus sudah bersyukur, kamu lebih tinggi daripada Umi kayak gitu-gitu ya. Ketika dia mulai misalnya insecure gitu, ketika insecure harus menerima. Nah, dari situ dia nanti akan mengarahkan kelebihannya, kekurangannya, dia akan arahkan untuk seperti apa. Kalau perlu dia apa namanya? Perlu dia, 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 apa namanya? Per
bikin strategi gitu. Misalnya kulitku itu gampang ini Mi. Ya, anak-anak dengan fitrahnya itu usia berapa ya? 10 tahun udah maskeran, asal maskernya yang alami gitu ya. Nah, yang maskernya yang alami. Jadi saya juga tahu dari anak saya tuh ternyata enteh itu bisa dibikin di masker. Terus apalagi ya? Teh, dia banyak sekali mencari informasi bagaimana kopi ya, segala macam. Saya baru tahu gitu. Seusia saya 50 tahun, ternyata banyak yang bisa dipakai masker yang alami itu gara-gara anak saya yang usia 10 tahun. Mengarahkan dirinya untuk menjadi perempuan yang bisa merawat diri gitu. Lalu kelola diri ya, dikelolanya itu ya kelebihan-kelebihan dan kekurangannya itu dia bisa mengkelolanya sehingga dia disebut anak balik yang kompeten. Balik kompeten itu gimana? Bisa membersihkan dirinya ketika balik gitu ya. Apa namanya mulai dari merawat hal pribadinya, balutnya kayak gimana, apa namanya CD-nya seperti apa. Terus terlebih lagi secara syariat kalau udah balik udah nggak boleh kelihatan aurat. Kompeten tuh Bun sebagai anak yang balik level apa dulu basic gitu. Oke, selanjutnya berapa slide lagi nih? Selesai? Belum? Nah, Izin ini Umi dari 5 menit lagi secara ya teknis sebenarnya untuk fase fase akil balik ini kita mulai dari tadi ya, egosentris itu raja kecil, dia pusat prioritas dan pusat perhatian, tapi bukan pembuat keputusan gitu. Makanya disebut saya tulis raja kecil, raja kecil. Bahkan beberapa raja di apa di dalam sejarah memang ditaruh di tahta itu biar orang bisa mengendalikan gitu. Karena dia memang tidak bisa membuat keputusan gitu. Pada dasarnya raja kecil itu. Dia maunya jalan. Jalannya ke sini gitu. Ada dan anak-anak usia 2 tahun, berapa? 1,5 tahun belajar jalan itu kan semangat sekali. Itu capek-capeknya ibu ya Bun ya. Ngurusin anak-anak yang lagi belajar jalan mandiri, nggak mau dipegang gitu ya. Oh, pokoknya maunya jalan dan kita harus ngikutin. Tapi kan dia nggak tahu bahaya yang ada di sekitar dia, maka harus diarahkan. Jadi raja kecil ya. Nah, yang 8 dan sampai usia 14 tahun itu tawanan yang unik. Tawanan yang unik itu menurut saya adalah tawanan yang sedang mencari itu tadi menginput, oh aku mengenal dirinya gitu. Mengenal dirinya lalu dikaitkan dengan mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal ayah ibunya. Terus nanti makin dia fitrah sosialnya makin berkembang selain orang tuanya agak apa nanti dia akan lihat juga lingkungan yang lain lalu nanti dikonfirmasi dengan mengenal Allah mengenal Rasul mengenal orang tuanya begitu keluar jadi unik unik apa biasanya berkarakter dengan keluarganya kalau keluarganya pemahaman agamanya bagus, maka dia akan terus berkonfirmasi. Apapun yang dia temukan, maka keunikannya tidak akan hilang karena keluarganya misalnya keluarganya unik nih dari sisi pemahaman, dari sisi karakter keluarga, value keluarga, dia akan balik lagi ke situ. Makanya jangan takut ketika anak-anak di fase 8 dan 14 tahun ini dia makin keluar, selama kita bagus di dalam, dia akan mengkonfirmasi atau bukan mengkonfirmasi, mencocokkan dengan apa yang menjadi value keluarga. Makanya keluarganya harus unik dulu, Bun. Nanti anaknya akan unik secara personal, dia uniknya diterima, lalu uniknya keluarga juga dia akan pahami sebagai keunikan bagian dari keunikan dirinya. Nah, 15-21 itu sahabat segala situasi. Kalau dulu mungkin sebelum 14 tahun itu kalau kita ada beberapa hal itu masih kita skip dari anak. 15 sampai 21 itu segala macam. Saya tuh ya Bun, ketika usia 15 tahun anak-anak itu udah partner, asisten. Saya ngajar parenting misalnya ngamen gitu ya, kalau saya biasa ngamen itu anak saya.
yang yang nemenin gitu. Terus bisnis juga sekarang yang nemenin mereka, eh, curhat, curhat. Misalnya saya nih habis apa namanya sama bapaknya anak-anak gitu ya. Saya nggak curhat sebelum curhat ke mana-mana gitu ya, biasa kadang-kadang ke anak juga gitu. Terus kata anak saya Abi juga gitu gitu. Udah kayak sahabat gitu. Jadi ada hal-hal yang memang mau tidak mau ketika pada satu situasi kita memang butuh untuk sharing, tapi ya yang paling tahu biasanya anak dulu gitu. Itu ya. Ada lagi Bun? Nah, terima kasih sudah menyimak apa yang saya paparkan. Moga-moga tidak kejauhan waktu yang diberikan kepada saya dan saya tadi banyak ngalor ngidulnya ya Bun ya. Ya, terima kasih banyak Umi Rita atas pemaparannya. Seru sekali ya kalau udah dengerin Umi menyampaikan materi, terus memberikan cerita-cerita yang relate sekali dengan pengalaman-pengalaman. Baik Umi, kita langsung masuk ke sesi berikutnya ya Umi. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Boleh raise hand atau mungkin di chat terlebih dahulu di apa di kolom chat sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya. Ini kita buka satu sesi penanya dulu ya. Dan di kolom chat juga sudah ada link untuk presensi ya, ibu-ibu semuanya. Baik, sambil menunggu ada yang bertanya, boleh teman-teman, ini kita punya satu kuis. Silakan nanti dijawab di kolom chat atau bisa juga raise hand. Oke. Kuisnya ini dari materi yang tadi Umi Rita sampaikan ada dijelaskan tentang ciri-ciri mumayyiz itu kok di slide ada 3 ya Umi ya. Nah silahkan dituliskan eh, apa aja disebutkan 1 sampai 3 di kolom chat atau jika ada yang ingin menyampaikan langsung secara raise hand silahkan. Ada satu pertanyaan tuh ya di kolom chat. Baik, sebentar Umi saya. Oke baik. Pertanyaan dari Bunda Kartika. Bagaimana cara mengelola emosi yang baik ketika kita berhadapan dengan anak laki-laki usia 11 tahun yang mulai memiliki prinsip yang kadang tidak mau menurut? Ya, silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sebenarnya mau anak laki-laki mau perempuan karena perkembangan kognitifnya di usia 11 tahun itu memang seperti ini gitu. Kalau boleh saya bilang bahwa ini fase egosentris yang kedua mungkin ya. Fase egosentris yang kedua di mana dia sudah punya argumen, sudah punya keinginan yang memang dia kuatkan dengan argumentasi dia, bahkan jadi prinsip gitu ya. Sehingga ketika bicara dengan anak-anak seperti ini, memang harus kita ngikutin pola pemikirannya gitu, jangan pola emosinya. Jadi yang baik dari komunikasi di usia anak-anak seperti ini argumentatif sehingga yang terjadi ketika komunikasi itu dua arah bukan bukan terjadi kekalahan ego tetapi kekalahan argumen. Misalnya gini, apa ya? Waktu 11 tahun saya ngapain ya sama ibu, bapak? Oh iya, gini. Eh, Usia 11 tahun itu saya pernah gitu ya mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya itu pengen pesantren.
kan kita bicara tentang nanti habis SD kemana gitu ya. Bingung banget gitu ya. Saya ingin pesantren bla 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 gitu ya. Saya sampai kepada orang tua dan orang tua saya tidak mempercayai keinginan saya itu sekuat itu gitu. Mungkin ada banyak hal yang orang tua saya lihat dan kesimpulannya mereka ini gak serius gitu. Sehingga ada titik di mana eh, komunikasi saya dengan orang tua itu akhirnya membuat saya paham bahwa saya itu harus punya argumen gitu. Sehingga tidak bisa dipatahkan oleh orang tua dan keinginan saya tercapai gitu. Cuma waktu itu yang saya ingat adalah bahwa ketika bahasanya tidak dipercayai, ya itu sebenarnya cukup melukai ego saya gitu. Saya udah jujur loh, udah serius loh, saya itu pingin gitu. Tetapi kok nggak dipercayai gitu. Dan sampai saat itu eh, kesimpulan saya tidak dipercayai itu cukup membuat ego saya terluka dan nggak kepikiran lagi untuk berargumen sampai tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, ini yang harus dikembangkan di ekosistem keluarga, bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang tua atau dengan anak. Kalau saya bilang ke anak-anak murid saya atau ke anak-anak, ya kasih argumentasi yang jelas, yang kuat gitu. Tapi sebagai orang tua, saya juga memposisikan diri jangan gunakan privilege dulu. Kudu nurut apa kata orang tua gitu. Benar nggak Bun? Sebenarnya yang membuat emosi itu apa sebenarnya? Dia nggak nurut atau apa gitu? Masing-masing kan punya ego ya. Orang tua maunya gini, anak maunya gini. Lalu nggak ada titik temu, siapa yang kalah nih dalam hal ego ini? Kalau kita yang nurut ke anak, ego kita yang kalah. Kalau anak yang nurut ke orang tua, ego dia yang kalah. Bagaimana kalau itu di format konsepnya dirubah, bukan egonya yang dikalahkan, tapi karena argumennya, argumentasinya. Dan itu biasanya lanjut Bun sampai ke fasenya bukan 11 tahun aja. Bagaimana misalnya eh, anak pertama saya dengan abinya membahas tentang jurusan di kampus gitu. Itu bukan hal yang eh, selesai di fase itu gitu. Sampai fase-fase selanjutnya akan ditemui lagi bahwa perbedaan pendapat, perbedaan pilihan gitu. Cuma kalau perbedaannya prinsip, maka ini yang harus dilihat ya prinsipnya. Kalau prinsip itu biasanya hal-hal yang memang agak sulit dikasih dilihat titik temunya ya, karena prinsip anak dan prinsip orang tua berbeda. Nah sebenarnya bisa jadi sebenarnya bukan prinsip Bun, bisa jadi bukan prinsip dan itu hanya masalah teknis gitu. Kelihatan masalah teknis atau dan tidaknya itu memang emosi harus turun, harus turun. Ketika harus turun itu ya banyak hal yang harus kita lakukan sebenarnya Bun. Eh, nanti dulu ya, Bunda mikir dulu deh. Nanti kita bicara lagi. Kita bisa biasanya disebutnya itu jeda ya. Kita ambil jeda kalau dalam mindfulness itu kita ambil jeda dulu, mundur bahkan setapak untuk bisa melihat perspektif dia gitu. Mundur sehingga ketahuan perspektifnya seperti apa. Bisa jadi sebenarnya bukan hal prinsip, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Jadi memang perlu sekali ketika bicara dengan anak-anak usia yang lagi semangat tetapi pengalamannya belum seimbang dengan semangatnya, kita juga bisa memberikan gambaran dari realita gitu. Jadi dulu begini-begini, tapi biasanya kalau dibandingkannya dengan orang tua agak-agak ini ya, agak-agak apa namanya terjadi penolakan biasanya anak. Coba cari hal-hal yang relatif dengan usia dia gitu, nggak jauh-jauh.
Sehingga anak tahu bahwa di luar juga ada yang sama masalahnya dengan hal yang kita bahas sekarang ini, dan ternyata dari pengalaman orang-orang lain dia bisa menyimpulkan bahwa permasalahannya ini bukan hal yang harus menjadi sebuah perdebatan di antara dia dan ibunya gitu, di antara dia dan orang tuanya. Itu kadang saya berpikirnya bahwa di usia seperti itu kadang-kadang mereka bukan cuma sekedar ingin apa ya, ingin mengungkapkan pendapat, tapi menguji kita juga sih. Kadang-kadang untuk menguji kita sejauh mana kita itu sebenarnya bisa dinego gitu, bisa dilobi seperti itu. Itu saja mungkin ya dari saya. Ya harus harus inilah Bun ya, intinya harus kita jeda dulu untuk meredakan emosi itu. Banyak secara secara wasail ya, secara media bagaimana kita untuk meredakan emosi itu bisa mundur dulu. Kalau saya biasanya memang pakai sistem lebih baik saya nggak nggak konfrontasi gitu. Sering banyak hal diserahkan ke abinya karena mereka lebih bisa, para laki ini bisa lebih bicara tentang argumen dibanding saya ya, perempuan yang kadang-kadang emosinya lebih tinggi. Ya biarin aja sama abinya deh gitu. Gitu ya. Sampai saya siap. Suatu saat saya akan ngomong ketika emosi saya udah mulai, misalnya saya sedih banget gitu, kecewa banget gitu. Atau apa namanya? Apa sih yang bikin emosi itu sebenarnya, sedih, kecewa, atau sebenarnya emosinya itu bukan perkara hal yang sebenarnya harus diemosikan sih. Ternyata setelah dipikir-pikir, oh iya ya, ini kan cuma apa namanya, hal-hal yang sebenarnya kecil gitu. Kenapa juga harus sampai seemosi itu gitu. Dan itu biasanya belakangan ya setelah meledak emosinya. Jadi ketika meledak ya kalau saya bilang ada bagian dari sisi feminitas kita yang memang suka reaktif gitu. Dan untuk bisa untuk tidak reaktif itu kita memang harus berlatih. Berlatihnya yaitu biasanya mindfulness ya. Fokus kepada apa yang dibahas, dilihat, nggak kemana-mana. Misalnya, ah kamu kan dulu juga pernah melakukan ini. Ah, itu pasti udah jadi nggak, bukan mindful lagi itu. Kalau udah mengorek-korek yang ke belakang. Gitu. Oh, ini fokusnya masalahnya dengan masalah A. Jadi fokus. Mindful itu kan fokus. Apa yang dilihat, didengar, di apa itu melibatkan 6 indera itu ya. Jadi bukan persepsi. Nah, hilangkan dulu persepsi. Oke, selanjutnya, Bun. Baik, Kumi, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan, namun sepertinya waktu kita sudah eh, tinggal sedikit lagi, Umi. Ya, iya, iya. Kita Tapi kayak sampai cukup ya. jam dua puluh Cukup satu ya. dua puluh. Izin Umi, jika pertanyaan susulan ini nanti kita di luar webinar ini via WhatsApp, apakah Umi bersedia mungkin? Saya bersedia, insya Allah, biar Baik, dia terima lebih kasih ya luasa Umi. ya, ya. Karena saya biasanya tahu perempuan itu kalau belajar aslinya ya diendapkan gitu. Nanti ketemunya itu ya pas saat-saat kita sudah lebih rileks, melihat ada sesuatu yang kayaknya perlu dibenahi, atau perlu dikonfirmasi gitu. Sehingga kalau saya biasanya mau kulwap, mau webinar, tetap memberikan ruang untuk berlanjut. Biasanya sih 2 hari ya, boleh lah. Baik, Umi. Masya Allah, terima kasih sekali, Umi ya. Baik, Bunda-bunda, teman-teman semua. Jika masih ada pertanyaan, ini tadi ada satu pertanyaan dari Mbak Putri dan ada beberapa pertanyaan juga yang sebenarnya sudah masuk sebelumnya. Nanti bisa kita sampaikan. Umi sudah bersedia. Dan tadi untuk kuis sudah ada yang satu yang berhasil menjawab. Boleh dikonfirmasi ya, Umi, dari Bunda Lili Herawati, yaitu yang pertama bisa berkomunikasi dua arah.
dua bisa membedakan benar dan salah, dan yang ketiga mandiri. Oke, nanti insya Allah akan dapat hadiah dari Betul. teman-teman dari Festival Acitia ya. Oke, nanti bisa menghubungi Mbak Anissa. Oke, selanjutnya Umi mungkin boleh memberikan closing statement di sebagai penutup. Tapi sebelumnya Umi izinkan kami untuk memberikan kenang-kenangan pada Umi. Ini ada sertifikat dan sebagai ucapan terima kasih kami atas ilmu yang sudah Umi berikan kepada kami dan kesediaan waktu yang sudah Umi luangkan untuk kami bisa duduk bersama di sini, belajar bersama-sama Umi. Nah, ini sertifikat dari kami, semoga Umi berkenan untuk menerimanya. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih atas apresiasinya. Saya kembalikan kepada teman-teman dalam bentuk doa. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari malam ini menjadikan sebuah amal yang Allah catat sebagai ibadah kita dalam rangka eh, memperbaiki diri dan keluarga tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi. Baik, silakan Umi untuk closing statementnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang ada di chat itu kayaknya nanti dibahas di WA ya. Iya Umi, nanti Nah, akan oke. saya Closing share ke Umi. statement dari saya apa ya? Jadi sebenarnya ketika masuk fase akil balik anak, kita itu tumbuh bareng-bareng dengan anak. Itu yang saya rasakan. Bahwa ketika kita ingin mencapai, mengantarkan anak, membimbing anak, mencapai akil baliknya, di situ kita juga sebenarnya punya achievement, pencapaian juga gitu, Bun. Sehingga sambutlah fase akil balik anak ini dengan kebahagiaan bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang memang dari impact dari kebersamaan dengan anak ini untuk menyinari kita juga gitu. Jadi kita akan dapat cahayanya juga untuk diri sehingga jangan ragu, bareng-bareng aja. Jadi kayak gini loh. Contohnya, saya ini mulai bisnis kuliner itu di usia 48 tahun gitu. Dimulainya karena apa sebenarnya? Ya karena saya ingin jadi teladan buat anak-anak. Tadi kan ada ya di materinya bahwa ketika eh, fase tertentu itu kita harus jadi teladan. Ketika jadi role model dan teladan itu sebenarnya dengan sendirinya itu juga memperbaiki dan menambah sesuatu yang ada dalam diri kita. Jadi kompetensi saya dulu nggak ada di owner di kuliner, apalagi punya usaha gitu ya. Yang alhamdulillah sekarang udah berapa tahun ya, mau masuk eh, 5 ya, 5 tahun gitu. Dan itu dicapai ketika usia saya justru di usia yang sudah tidak muda lagi, Bu. Itu karena tuntutan jadi contoh buat anak-anak. Yuk kita hidup produktif gitu. Konsisten, komitmen. Hanya untuk menunjukkan itu saja, maka kita juga akan bertumbuh bersama mereka. Itulah mungkin yang banyak disadari oleh orang-orang tua zaman dulu bahwa ketika melakukan hal-hal yang di usia senjanya itu mereka jadi tambah bersinar. Nah, itulah sambutlah bahwa ketika kita sedang membimbing anak-anak untuk menuju cahaya, maka cahaya itu akan membiaskan kita juga gitu. Dan kita patut syukuri sampai di usia ini kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Artinya sedang memberikan yang terbaik juga untuk diri kita. Itu saja Bun ya, mungkin yang akan kita juga nanti tindak lanjuti di grup WA bagaimana kita bisa bersinar bersama anak-anak di fase ini
Jangan dibikin khawatir, jangan dibikin apa namanya beban ya. Udah nggak usah gitu. Ini memang sebuah konsekuensi kita sebagai orang tua. Itu saja mungkin ya Mbak Lia. Baik, Umi. Sebelum kita akhiri sesi webinar kita malam ini, izin Umi kita dokumentasi terlebih dahulu ya, Umi ya. Silakan teman-teman yang mau membuka kameranya. Alhamdulillah bermunculan. Oke, ada Subhanallah. lagi. Mhm. Siapa lagi? Wah, ini memang apa jam-jam ini ya, jam-jam nemenin anak-anak gitu ya. Oke. Oke, sudah siap semuanya? Saya hitung ya. Oke, kita ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, tahan. Satu lagi, slide berikutnya. 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Umi Rita untuk waktunya dan juga ilmunya. Nanti insya Allah kita bersambung ya Umi ya. Titipan pertanyaan dari teman-teman izin saya sampaikan nanti. Terima kasih jazakillah khairan kasiran Umi untuk waktu dan ilmunya. Sekali lagi kami ucapkan semoga Allah balas segala kebaikan dan ilmu yang sudah Umi berikan malam ini kepada kami dengan limpahan pahala, dan juga untuk teman-teman semua peserta Festival Acitia bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa kita aplikasikan nanti apa yang sudah Umi paparkan. Baik, kita tutup webinar kita malam ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan silakan mengendapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dan boleh nanti disampaikan jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya, webinar yang ketiga. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ria. Ya, Umi, terima kasih. Banyak ternyata ya. Alhamdulillah, Umi. Mhm. Oke, sampai ketemu di WA. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih, Umi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mengantarkan teman-teman pulang keluar dari ruang webinar ini, sekali lagi saya informasikan bahwa webinar kita ini bisa terselenggara juga atas dukungan dari sponsor kita yaitu Rinjing Desktop, Gria Wistara, Rumah Asa, Rumah Kepompong, Rumah Quran Ibu, Kibarnesia, Aras Kreatif, Ruby, Sejiwa, Keka Group, Meta Jabar, dan juga media partner Bengkel Bunda, Ibu Profesional Kalimantan Barat, Tapco, Ibu Profesional Malang Raya, Info Lomba Mewarnai, dan IPedia Berita Baik. Terima kasih semuanya. Izin tutup Zoom-nya ya.